Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, ora penak bosku. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman semua, dimana kali ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu diberikan kesuksesan, kelancaran dalam bernaknya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi tentang ilmu dunia bisnis, dunia peternakan. Dan dimana kali ini kita akan bahas sesama kenapa para peternak entok, khususnya itu buat para pemula, kalah di pakan, jebol di pakan, dan akibatnya hasilnya ternak entok gagal. Dan itu sudah banyak sekali para peternak pemula yang mengalami hal tersebut, dan itu pun tidak lain, bahkan peternak-peternak yang sudah lama pun juga masih mengalami kerugian-kerugian dalam manajemen pakan. Dan bagaimana sih ilmunya dan berapa pentingkah kita itu bisa mengatur memanajemen biaya pengeluaran operasional dalam ransum pakan yang kita berikan setiap hari pada entok kita. Dan itu pun perlu diketahui buat teman-teman semua bahwa menganalisis atau memanajemen sebuah pengeluaran dalam bentuk ransum pakan, perawatan dalam setiap hari untuk entok kita itu sangatlah penting sekali. Karena dimana ketika kita itu tidak bisa mengatur atau memanajemen bagaimana hasil pengeluaran pemasukan dalam ternak entok kita, khususnya dalam pemberian ransum pakan, kita bisa dikatakan 70% itu gagal berternak teman-teman. Gagal berternak karena dimana pengeluaran yang sangat besar yaitu dari ransum pakan. Ketika kita tidak bisa menekan biaya pakan, kita akan bisa rugi. Tetapi ketika kita terlalu juga menekan biaya pakan, terkadang kita juga rugi karena perkembangan pertumbuhan ternak yang kita rawat itu tidak berjalan dengan baik. Dan bagaimanakah yang tepat dan yang baik dalam melakukan memanajemen perawatan entok dalam setiap harinya, khususnya di ransum pakan ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa tidak ternak entok saja, bahkan ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi, dan lain sebagainya, permasalahan utama yaitu di ransum pakan, biaya di ransum pakan yang kita berikan dalam setiap harinya. Karena dimana pakan itu kebutuhan pokok buat ternak kita, dan kita sebagai peternak yang dimana mengharapkan dalam bisnis ternak kita yang kita jalani itu membuahkan hasil, bahkan bisa dikatakan sukses karena dalam segi perawatan, manajemen operasional itu berjalan dengan baik, dan alhasil kita bisa meraih keuntungan secara maksimal yang telah kita lakukan dalam beternak ini. Buat teman-teman semua perlu diketahui bahwa beternak entok itu tidaklah mudah. Bahkan para peternak pemula khususnya itu banyak sekali tidak menjalani ternak entok lagi karena diakibatkan kegagalannya, diakibatkan karena ternak entok itu katanya makannya banyak, tidak bisa kenyang, dan untuk pengeluarannya itu terlalu banyak, operasionalnya terlalu banyak. Dan perkataan-perkataan itu di masyarakat sudah familiar ya teman-teman, bahwa entok itu rakus, makannya banyak, tidak pernah kenyang, dan pasti kita tidak akan sukses dan untung dari ternak entok. Tetapi perlu teman-teman pikir semua bahwa dimana di negara kita harus ketahui bahwa juga ada yang sukses dalam ternak entok. Bahkan ada 200 indukan, 250 indukan, bahkan sampai ada yang ribuan dalam segi pembesaran. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa dari segi ransum pakan atau operasional dalam ternak itu tidak hanya di entok saja, bahkan ternak ayam, ternak kambing, sapi, kelinci, dan lain sebagainya itu juga banyak sekali yang jebol teman-teman, yang rugi, yang gagal. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika kita ingin beternak dengan sungguh-sungguh, kita harus melihat sisi baik, sisi jeleknya, dan kita harus bisa melihat ke atas dan ke bawah. Bagaimana bahwa juga masih banyak yang sukses, masih banyak yang berhasil, dan perlu kita belajar dari pengalaman para peternak yang gagal, apa kesalahannya,
apa yang dilakukan kok bisa tidak berjalan, kita harus bisa memahami, kita bisa mengkolaborasi para peternak, ilmunya, pengalamannya, kita bisa belajar ilmu tersebut. Dan perlu diketahui bahwa buat para peternak, khususnya peternak pemula, kita itu harus sering-sering sekali kita sharing-sharing bersama para peternak yang sudah senior, karena dimana dalam para peternak senior itu sudah mengalami beberapa banyak hal, beberapa pengalaman, dimana dalam manajemen segi pakan, dari perawatan ternak yang sakit dan lain sebagainya. Penting sekali bahwa kita itu harus berbaur, bersosial, dan kita harus bisa mempunyai ilmu sebelum kita memulai ternak. Karena bagaimana pengalaman pun itu juga sangat penting sekali sebelum kita memulai ternak. Karena banyak sekali para peternak itu gagal, peternak itu tidak berhasil karena dia hanya sekedar mencoba tanpa mempunyai ilmu, hanya mempunyai ambisi dan modal tanpa mempelajari bagaimana kita itu bisa mengelola sebuah peternakan. Jadi kita itu harus bisa bersosial. Selain kita beternak untuk menghasilkan keuntungan, kita bisa mendapatkan ilmu baru, yaitu public speaking. Kita mempunyai relasi, jaringan yang sangat banyak buat para antar peternak. Jadi buat teman-teman semua, buat kita semua, jangan pernah merasa puas akan ilmu yang kita miliki. Masih banyak sekali ilmu-ilmu pengalaman yang dimiliki orang lain yang perlu kita pelajari dan kita miliki, bahkan kita perlu kolaborasi. Dan buat para peternak semua, bahwa memanajemen pakan ini sangatlah penting sekali. Ketika kita tidak bisa memanajemen pakan, pasti 80%, 70%, 70, 80% itu kita diambang kegagalan. Karena pakan ini adalah kebutuhan pokok yang kita berikan kepada entok setiap hari. Kenapa Kang Roy tidak membocorkan berapa sih takaran entok yang baik? Karena menurut Kang Roy, di mana dari segi pakan, harga pakan, dari segi harga entok di wilayah kita semua itu berbeda-beda. Jadi ketika Kang Roy membocorkan begini yang baik, takaran 1 on, 2 on itu yang baik buat entok. Pengeluarannya segini, pemasukannya segini. Kang Roy tidak bisa memvalidkan informasi itu karena perlu teman-teman ketahui bahwa di setiap wilayah itu berbeda-beda dari segi harga entok, dari segi harga ransum pakan, perawatan obat, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa mengelola sendiri. Ketika Kang Roy bilang kalau di peternakan Kang Roy, 1 ekor indukan itu takarannya 1 hari 1 on. Untuk biaya pakan per bulan itu 1 ekor kurang lebih 15.000. Itu kalau di kandang Kang Roy, karena harga entok, harga dari segi ransum pakan dan lain sebagainya itu berbeda dari teman-teman semua. Tetapi teman-teman bisa meniru takaran ataupun ilmu cara ini buat teman-teman praktekkan di kandang teman-teman semua. Tetapi jangan lupa amati dan kolaborasi teman-teman. Jadi tidak harus seperti Kang Roy, perlu teman-teman mengkolaborasi sendiri, diinovasi, karena cara teman-teman, ilmu teman-teman pasti lebih baik daripada Kang Roy. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa menginspirasi dan mengedukasi teman-teman semua. Terima kasih, semoga sukses selalu. Salam edukasi, salam sebat ternak ora penak bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.